Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Olivia Krisanti dengan NIM D131201003 dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin. Saya berasal dari kelompok 4 pada percobaan Laboratorium Fisika Dasar 1 Universitas Hasanuddin. Di sini percobaan yang kami lakukan adalah variabel gap pendulum. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan kita temui pada percobaan variabel gap pendulum ini. Variabel gap pendulum itu sendiri adalah variabel yang menyatakan percepatan gravitasi suatu benda yang berada di permukaan bumi. Nah, pada percobaan variabel gap pendulum ini, yang digunakan adalah bandul sederhana. Pada penggunaan bandul sederhana ini, akan terjadi gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui satu titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap 1 sekon selalu konstan. Melalui gerak harmonik sederhana ini, kita dapat mengetahui periode, frekuensi, amplitudo, kecepatan dan percepatan getaran, serta kecepatan sudut dan simpangan sudut. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu atau dapat didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 sekon. Amplitudo adalah jarak terjauh simpangan dari titik kesetimbangannya. Nah, titik kesetimbangan adalah titik di mana benda akan berhenti setelah bergerak bolak-balik atau titik yang dijadikan sebagai acuan yang memiliki simpangan sama dengan 0. Kemudian, simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang bergetar pada suatu saat sampai pada saat kembali ke kedudukan seimbangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Aziza Darwis dengan NIM D131201077 dari kelompok 4 Prodi Teknik Lingkungan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai percobaan pertama dan percobaan kedua pada praktikum variabel gap pendulum. Pada percobaan pertama, kita akan menghitung berapa periode dan gaya efektif dari lengan sempurna. Caranya yaitu kita mengatur pendulum untuk lengan sempurna, lalu kita mengukur dan mencatat berapa panjang dari lengan sempurna tersebut, lalu kita mengubah titik keseimbangan pendulum yaitu tidak lebih dari 20 derajat. Lalu kita melepaskan pendulum tersebut dan membiarkannya berayun selama 3 kali. Lalu kita mengklik start pada studio software yang telah disediakan di lab laboratorium. Lalu pada detik ke-10 kita menghentikan tersebut. Lalu kita membaca periode pada layar yang telah disediakan dan memindahkannya kepada kolom tabel yang telah disediakan di software tersebut. Lalu kita mendapatkan hasil dari periode dan gaya efektifnya. Hal yang sama dilakukan untuk mendapatkan hasil periode dan gaya efektif pada 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Lalu pada percobaan kedua kita akan menghitung berapa periode dan gaya efektif untuk lengan setengah sempurna. Nah, hal yang sama dilakukan pada lengan sempurna tadi. Yang pertama yaitu kita akan mengatur pendulum untuk lengan setengah sempurna. Lalu kita mengukur dan mencatat berapa panjang dari lengan setengah sempurna tersebut. Lalu kita mengubah titik keseimbangannya lagi, mengatur pendulumnya pada 0 derajat dan mengubah titik keseimbangannya tidak lebih lagi dari 20 derajat. Lalu kita mengayunkannya lagi selama 3 kali. Lalu mengklik start pada studio software yang telah disediakan. Dan selama 10 detik kita menghentikannya dan mendapatkan hasilnya. Lalu kita memindahkannya ke tabel yang telah disediakan di studio software tersebut. Lalu kita mendapatkan hasil berapa dari periode dan gaya efektif. Dan hal yang sama dilakukan untuk mendapatkan hasil pada 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Duyarsati dengan NIM D131201017. Ingin menjelaskan tentang cara menghitung suatu nilai periode serta nilai gravitasi efektif pada suatu pendulum. Untuk menentukan gravitasi efektif, kita menggunakan rumus gravitasi dikali cos theta.
Sebelumnya, kita harus mengetahui perbedaan dari nilai gravitasi dan gravitasi efektif. Perbedaan gravitasi dan gravitasi efektif adalah pada gravitasi terdapat suatu nilai gaya tarik bumi di mana nilai tersebut umum digunakan. Akan tetapi, pada kenyataannya, nilai gravitasi di suatu tempat di bumi berbeda. Oleh karena itu, digunakanlah rumus gravitasi efektif untuk menentukan suatu gravitasi di suatu tempat atau di suatu titik. Semisal, untuk menentukan gravitasi efektif, saya menggunakan sudut 5 derajat. Jadi, gravitasi efektif sama dengan gravitasi dikali cos 5 derajat. Gaya efektif sama dengan 9,8 dikali cos 5 derajat. 9,8 merupakan ketetapan gaya gravitasi di bumi. Hasilnya 9,76. 9,76 merupakan nilai gravitasi efektif. Kemudian, untuk menentukan suatu periode, kita menggunakan rumus 2pi akar L per gravitasi efektif. Pi yang digunakan ialah bisa 3,14, bisa pula 22/7. L merupakan panjang lengan dari suatu pendulum. Panjang lengan suatu pendulum yang saya gunakan ialah 31,7 cm, namun diubah ke meter menjadi 0,317 meter. Jadi, T sama dengan 2 dikali 3,14 akar 0,317 per 9,76. 9,76 telah didapatkan di gravitasi efektif pada sebelumnya. Hasilnya ialah 1,131. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM D131201039, Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan persentase kesalahan. Adapun persentase kesalahan itu merupakan suatu nilai perbandingan antara nilai eksperimental atau nilai dari hasil pengukuran dikurang dengan nilai teori, kemudian dibagi dengan nilai teori dikali 100%. Nah, persentase kesalahan ini biasa digunakan untuk menyatakan seberapa besar persentase kesalahan yang dilakukan pada pengukuran. Nah, biasanya persentase kesalahan ini dinyatakan dengan nilai positif atau nilai mutlak. Kemudian adapun salah satu percobaan yang kita lakukan untuk menentukan persentase kesalahan adalah percobaan pada variabel G pendulum, di mana percobaan ini kita bisa menentukan persentase kesalahan pada periode dan G efektif, di mana rumusnya yaitu untuk persentase kesalahan pada periode adalah hasil pengukuran atau hasil eksperimental yang telah kita peroleh dikurangkan dengan nilai teori yang sudah kita peroleh dibagi dengan nilai teori dikali 100%. Hal yang sama juga berlaku pada persentase kesalahan pada nilai G efektif, di mana hal itu diperoleh melalui nilai eksperimental atau hasil pengukuran yang sudah kita peroleh pada percobaan atau praktikum dikurangkan dengan nilai teori atau nilai hasil pengukuran secara manual dibagi dengan nilai teori kemudian dikali 100%. Adapun sebagai contoh yaitu saya mengambil dari percobaan variabel G pendulum pada sudut 0 derajat pada percobaan pertama, di mana periode yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dari percobaan tersebut adalah 1,16 sekon, sedangkan nilai periode yang telah diperoleh secara teori atau secara manual yaitu 1,19 sekon. Nah, adapun cara untuk menghitung persentase kesalahan pada periode itu adalah 1,16% 1,16 sekon dikurang 1,19 sekon per 1,19 sekon dikali 100%. Adapun hasil yang diperoleh adalah minus 0,02%. Namun karena nilai persentase kesalahan itu mutlak, jadi kita nyatakan dengan nilai positif yaitu 0,02%. Jadi persentase kesalahan pada pengukuran periode pada sudut 0 derajat pada percobaan pertama yaitu 0,02%. Kemudian kita juga bisa menghitung persentase kesalahan dari nilai G efektif, di mana pada percobaan sudut 0 derajat pada percobaan pertama yaitu kita memperoleh nilai G efektif sebesar 9,8 Newton. Nah, adapun nilai
nilai G efektif yang telah kita peroleh secara teori atau secara manual adalah 9,8 Newton. Adapun cara untuk menentukan persentase kesalahan pada nilai G efektif ini adalah nilai eksperimental dikurang nilai teorikal per teorikal dikali 100%. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan, yaitu 9,8 yang merupakan nilai dari eksperimental dikurang dengan 9,8 dari nilai yang kita peroleh secara teori atau manual dibagi dengan 9,8 dikali 100%. Adapun hasil yang kita peroleh adalah 0%. Jadi persentase kesalahan pada percobaan sudut 0 derajat pada percobaan pertama yaitu sebesar 0% atau tidak ada kesalahan.